Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, jadi kali ini kami akan berbagi sedikit ilmu melalui video pembelajaran yang akan membahas tentang instalasi listrik. Tonton videonya sampai selesai ya. Oke teman-teman, sebelum kita membahas lebih dalam, tentu saja kita harus tahu terlebih dahulu apa itu instalasi listrik. Jadi yang pertama, instalasi listrik adalah suatu perlengkapan yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber listrik ke peralatan-peralatan yang membutuhkan tenaga listrik. Sumber listrik yang biasa diberikan untuk pemasangan listrik pada suatu bangunan konstruksi itu sendiri dapat berasal dari genset, dari PLN, perusahaan listrik negara, atau apapun yang bisa menghasilkan tenaga listrik lainnya, misalnya seperti baterai, solar cell, dan sebagainya. Sedangkan peralatan yang membutuhkan tenaga listrik seperti yang kita ketahui sangat banyak sekali, dari mulai peralatan di rumah tangga, di kantor, di industri, di kendaraan, dan lain sebagainya. Namun begitu banyak macam ragam beban, listrik secara sifatnya hanya dibagi menjadi 3 macam beban, yaitu beban resistif, misalnya setrika, solder, lampu pijar, dan sebagainya. Kemudian beban induktif, misalnya kipas angin, mesin bor, lampu TL, dan sebagainya. Kemudian beban kapasitif, misalnya kapasitor. Adapun perlengkapan dari instalasi listrik yang harus dipenuhi dalam pemasangannya, misalnya panel hubung bagi, PHB, alat-alat ukur, pengaman jaringan, pentanahan, saklar, dan sebagainya. Berikut ini adalah beberapa perlengkapan yang mesti dipenuhi dalam pemasangan instalasi listrik untuk sebuah bangunan. Yang pertama, APP, alat pembatas dan pengukur. Perlengkapan instalasi listrik ini memiliki fungsi untuk membatasi besarnya arus yang akan mengalir ke konsumen, sehingga daya terpasang yang telah ditentukan tidak bisa terlewati. Jika daya terpasang ini terlewati, maka pemutus akan secara otomatis memutuskan arus listrik pada bangunan. Selain itu, alat ini juga diperlengkapi dengan alat-alat ukur untuk mengukur besaran-besaran listrik, misalnya seperti tegangan listrik, arus, faktor kerja, energi listrik, dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian yang kedua, sistem TM, sistem tegangan menengah. Sistem tegangan menengah itu sendiri terdiri dari hantaran masuk, kubikel, dan hantaran keluar. Hantaran yang digunakan merupakan kabel tegangan menengah dan biasanya dengan kabel XLPE atau N2 XSPY. Sementara kubikel terdiri dari 3 bagian, yaitu cadangan, incoming, dan kubikel outgoing. Pengaman arus listriknya terdiri dari sekring dan LBS, Load Break Switch. Kemudian yang ketiga, sistem TR, sistem tegangan rendah. Sistem tegangan rendah ini sendiri meliputi berbagai perlengkapan listrik tegangan rendah, baik itu untuk pembagian tenaga listrik, penyaluran, pengamanan maupun pengendaliannya. Pembagian tenaga listrik dilakukan dalam panel listrik. Kemudian yang keempat, PHB, panel hubung bagi. PHB yang digunakan perlu diperhatikan agar dapat melakukan fungsi-fungsinya, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, supaya mudah dilayani dan aman penggunaannya. Kedua, dipasang pada tempat yang mudah dicapai. Ketiga, jika dipasang di depan panel, maka ruangannya harus bebas. Keempat, panel tidak boleh ditempatkan pada tempat yang lembab supaya penggunaannya aman. Kemudian yang kelima, panel distribusi listrik. Dalam pemasangannya instalasi panel distribusi listrik, maka di bawah ini adalah beberapa hal yang harus diperhatikan supaya dapat memenuhi persyaratan sesuai dengan poin diantaranya. Pertama, semua penghantar listrik atau kabel harus disusun secara rapi. Kedua, semua komponen harus dipasang rapi.
Ketiga, semua bagian yang bertegangan harus terlindungi. Keempat, semua komponen harus terpasang dengan kuat supaya memberi keamanan. Kelima, apabila terjadi gangguan tidak akan meluas. Keenam, mudah diperluas atau juga dikembangkan jika diperlukan. Dan yang ketujuh, yang terakhir, mempunyai keandalan yang tinggi. Selanjutnya, dalam perencanaan sistem instalasi listrik, harus diperhatikan tentang keselamatan manusia, makhluk hidup lain, dan keamanan harta benda dari bahaya dan kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh penggunaan instalasi listrik. Selain itu, berfungsinya instalasi listrik harus dalam keadaan baik dan sesuai dengan maksud penggunaannya. Nah, beberapa prinsip dasar instalasi listrik yang harus menjadi pertimbangan pada pemasangan instalasi listrik. Yang pertama, keandalan. Artinya bagaimana peralatan listrik melakukan kemampuannya dalam waktu tertentu dengan baik. Kedua, ketercapaian. Artinya dalam pemasangan peralatan instalasi listrik yang relatif mudah dijangkau oleh penggunaan pada saat mengoperasikannya, dan tata letak komponen listrik tidak susah untuk dibersihkan. Sebagai contoh, pemasangan saklar tidak terlalu tinggi atau terlalu rendah. Ketiga, ketersediaan. Artinya, kesiapan suatu instalasi listrik dalam melayani kebutuhan baik berupa daya, peralatan maupun kemungkinan perluasan instalasi. Yang keempat, keindahan. Artinya, dalam pemasangan komponen atau peralatan instalasi listrik harus ditata sedemikian rupa sehingga dapat terlihat rapi dan indah serta tidak menyalahi peraturan yang berlaku. Yang kelima, keamanan. Artinya, harus mempertimbangkan faktor keamanan dari suatu instalasi listrik agar supaya aman dari tegangan sentuh ataupun aman pada pengoperasian. Yang keenam, ekonomis. Artinya, biaya yang dikeluarkan dalam pemasangan listrik harus diperhitungkan dengan teliti dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga biaya yang dikeluarkan dapat sehemat mungkin tanpa harus mengesampingkan hal-hal di atas. Dan pastinya dalam perencanaan instalasi listrik harus ada yang namanya bargainser, saklar, stop kontak, steker, kabel listrik, dan juga lampu listrik. Selanjutnya, pengaruh pada lingkungan kerja peralatan instalasi listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan normal dan lingkungan tidak normal. Lingkungan tidak normal dapat menimbulkan gangguan pada instalasi listrik yang normal. Untuk itu, jika suatu instalasi atau bagian dari suatu instalasi berada pada lokasi yang pengaruh luarnya tidak normal, maka diperlukan perlindungan yang sesuai. Pengaruh luar yang tidak diimbangi dengan peralatan yang memadai akan menyebabkan rusaknya peralatan dan bahkan dapat membahayakan manusia. Demikian juga pengaruh kondisi tepat akan dipasangnya suatu instalasi listrik, misalnya dalam suatu industri apakah penghantar untuk menghindari tekanan mekanis. Oleh karena itu, pada pemasangan instalasi listrik hendaknya mempunyai rencana perhitungan dan analisis yang tepat. Jadi gitu teman-teman, penjelasan awal tentang instalasi listrik. Semoga teman-teman bisa paham. Nah, supaya teman-teman lebih paham lagi tentang sistem ini, maka kami akan memberikan penjelasan tentang bagaimana sih sistem instalasi listrik di gedung kampus 4 Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Jadi untuk penjelasannya, kami telah melakukan survei dan yang akan kami bahas ini hanya bagian umumnya saja mengenai instalasi listrik yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Bangunan ini terdiri dari beberapa bagian bangunan yang tersambung antara bangunan satu dan lainnya yang membentuk huruf O dan memiliki 3 lantai. Pada bagian awalnya, panel ROM untuk instalasi listrik berada di bagian samping kiri yang memiliki 4 panel distribusi berbeda-beda ukuran dan 1 panel sebagai panel utama. Dalam setiap panel tersebut memiliki kegunaan masing-masing. Ada untuk bagian pendingin ruang AC,
untuk alarm, dan juga untuk pencahayaan dan sebagainya. Begitu juga di bagian gedung lantai 2 dan 3 memiliki panel distribusi listrik di tiap bangunan. Peralatan yang dipakai pada keseluruhan bangunan ini diantaranya pendingin ruangan AC, jaringan telepon, jaringan LAN komputer dan internet, pompa air, meja dan alat praktikum dan lainnya. Kemudian jumlah panel yang ada di Fakultas Teknik berjumlah kurang lebih 36 panel distribusi dengan gambar line diagram berikut. Perlu diketahui juga bahwa setiap lantai memiliki panel distribusi listrik kontrolnya masing-masing sehingga dapat dengan mudah dikontrol pada setiap lantainya. Nah, jadi seperti itu teman-teman, penjelasan singkat dari instalasi listrik yang ada di Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Kami berharap ilmu yang sudah kami bagi bisa bermanfaat buat kalian yang sudah nonton video ini. Terima kasih.